dalam koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi bersama saya Wiles ini Lekatompisi, calon guru penggerak angkatan 11. Pertanyaan pertama, pembelajaran berdiferensi adalah proses yang komprehensif dan fleksibel yang mencakup perencanaan, persiapan, dan penyampaian pengajaran untuk mengakomodasi keragaman kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap murid dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menerapkan berdiferensiasi konten, proses, dan produk untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensi di kelas, guru harus memahami dan dapat memetakan atau mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 kebutuhan belajar murid. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid, yang kedua minat murid, dan yang ketiga profil belajar murid. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensi terdapat 3 jenis, yaitu berdiferensi konten, berdiferensi proses, dan berdiferensiasi produk. Yang pertama, berdiferensi konten. Dalam pembelajaran berdiferensi konten, guru harus mengatur jenis informasi yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Guru perlu memahami gaya belajar siswa yang cenderung menggunakan media pembelajaran seperti visual atau audio. Yang kedua, berdiferensi proses. Penerapan pembelajaran berdiferensi proses ialah metode yang digunakan bersifat beragam dan bebas, seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, serta kolaborasi yang disesuaikan dengan gaya belajar murid. Ketiga ialah berdiferensi produk. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi produk, metode yang digunakan ialah memodifikasi produk untuk membantu pemahaman murid. Produk bisa meliputi presentasi, unjuk kerja, PowerPoint, video, tulisan, esai, poster, dan sebagainya. Pertanyaan kedua, dengan pembelajaran berdiferensiasi memberikan keleluasan kepada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajarnya, dengan memperhatikan perbedaan potensi setiap murid sehingga dapat membantu murid dalam capaian belajar mereka secara efektif. Adapun murid yang memiliki kemampuan lebih diberikan tugas tambahan dan tantangan yang lebih, sementara murid yang membutuhkan bantuan akan mendapatkan dukungan yang sesuai dengan gaya belajarnya. Pembelajaran berdiferensiasi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan karena menggunakan metode yang beragam atau pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar murid sehingga mencapai hasil belajar yang optimal. Pertanyaan ketiga, kaitan antara modul 2.1 dan 1.1 adalah untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami cara memenuhi kebutuhan belajar murid dengan menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Adapun kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.2 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus dapat menerapkan nilai dan peran guru penggerak agar menciptakan merdeka belajar atau pembelajaran yang berpusat pada murid. Adapun kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.3 adalah pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu cara untuk mewujudkan visi guru atau sekolah yang berpihak pada murid. Adapun kaitan antara modul 2.1 dan 1.4 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat terlaksana jika guru dan murid meyakini tentang keyakinan kelas dan menerapkan nilai-nilai budaya positif. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.